Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Novan Alfenix Rahman. Izin mempresentasikan mengenai aturan penulisan karya ilmiah dan sistematikanya. Baik, baik langsung saja ya. Saya jalankan. Oh ya. Jadi perkenalkan ya, nama saya Novan Alfenix Rahman dengan NRP 3120522003. Yaitu kelas 2 D3 IT Pens Kampus Sumeneb. Jadi di sini saya ingin membahas ya mengenai aturan penulisan karya ilmiah dan sistematikanya. Oke, jadi aturan penulisan karya ilmiah. Di dalam penulisan karya ilmiah itu terdapat aturan yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai font, spasi, dan ukuran kertas yang kita gunakan dalam menulis karya ilmiah. Berbeda halnya dengan penulisan bab dan subbab pada skripsi, yang mana bab ditulis dengan menggunakan sistem Romawi. Sedangkan di dalam karya ilmiah ini menggunakan sistem numeral, jadi 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi aturan penulisan karya ilmiah ini berbeda dengan sebuah artikel ya, di mana di dalam karya ilmiah ini kita terdapat kaidah-kaidah yang berlaku. Itu ya. Selanjutnya yaitu mengenai sistematika penulisan karya ilmiah. Jadi yang pertama itu sistematika penulisan karya ilmiah yaitu cover depan. Biasanya kan kalau kita membuat sebuah makalah gitu, itu kan pasti ada cover depannya. Kalau kampus itu biasanya kan ada logo-logo perguruan tingginya seperti itu. Judul karya ilmiahnya apa. Lalu daftar isi. eh, Lalu selanjutnya itu bab 1, itu berisi pendahuluan. Di bagian pendahuluan ini bersihkan informasi terkait karya ilmiah yang dilakukan. Biasanya di dalam pendahuluan ini terdapat poin penting seperti latar belakang masalah yang menceritakan alasan penelitian itu diambil oleh si penulis. Jadi di dalam pendahuluan ini berisi tentang rumusan apa ya? Bukan rumusan. Seperti uh, masalah atau tema yang kita ambil di dalam sebuah penulisan karya ilmiah atau masalah apa yang terdapat di dalam makalah ini atau karya ilmiah. Langsung saja ya. Yang selanjutnya itu bab 2 isi atau landasan teori. Di dalam landasan teori ini berisi tentang penulisan landasan teori dan tinjauan pustaka dengan menuliskan referensi yang digunakan di dalam penelitian. Oke, selanjutnya itu bab 3 pembahasan atau penyajian hasil penelitian. Itu, merupakan memaparkan ya penelitian yang dilakukan dengan mengambil studi kasus pada bagian pendahuluan yang diuraikan terkait landasan teori yang mendukung penelitian yang dilakukan. Jadi di dalam pembahasan ini yaitu memaparkan sebuah uh, latar belakang masalah. Jadi di dalam pembahasan ini kita dapat apa ya istilahnya menjelaskan secara rinci terhadap latar belakang yang kita ambil. Oke, yang selanjutnya itu bab 4 penutup, itu memaparkan kesimpulan akhir dari sebuah karya tulis ilmiah yang dilakukan apa namanya yang mampu memberi solusi terhadap permasalahan diangkat. Jadi di dalam penutup ini biasanya berisi tentang sebuah solusi terhadap masalah yang kita ambil. Jadi bukan hanya masalah, bukan hanya solusi maksud saya, tapi juga biasanya terdapat kritik dan saran. Oke, selanjutnya itu daftar pustaka. Itu berisi tentang semua buku atau istilahnya referensi yang kita dapatkan ya, sumber yang kita dapatkan di dalam membuat suatu penelitian. Selanjutnya itu aturan penulisan karya ilmiah. Yang pertama itu ada font, spasi, dan ukuran kertas. Aturan yang perlu diperhatikan di dalam sebuah penulisan karya ilmiah yaitu font, spasi, dan ukuran kertas yang kita gunakan dalam menulis karya ilmiah. Dengan aturan ya harus diketik menggunakan kertas A4. Jenis fontnya itu Times New Roman. Ukuran fontnya 12 px dan spasi 1. Kemudian yaitu ukuran margin. Untuk ukuran marginnya sendiri
Itu terdapat aturannya sendiri, aturan penulisannya yaitu top untuk atas 3 cm, begitupun yang bawah 4, yang kiri 3, yang kanan 4. Selanjutnya yaitu bab dan subbab. Penulisan bab dan subbab pada penulisan karya ilmiah ini menggunakan angka numeral, ya, huruf numeral ya, istilahnya itu 1 sampai 1, 2 dan seterusnya. Bukan Romawi. Kemudian itu tulisan di bold. Tulisan itu ditebalkannya. Huruf pertama setiap katanya ditulis huruf kapital, sama halnya menulis judul-judul pada umumnya. Lalu selanjutnya itu jarak antar bab. Penulisan bab baru ini tidak memerlukan ganti halaman baru, melainkan diberi jarak 3 spasi untuk membuat bab baru. Sedangkan untuk penulisan subbab, antara jarak bab dengan subbab itu ditulis dengan jarak 2,5 spasi. Dan untuk penulisan kalimat awal setelah subbab diberi jarak 2 spasi di bawah subbab. Oke, selanjutnya yaitu judul artikel. Dalam penulisan karya ilmiah itu terdapat artikel sebagai penunjang ya penelitian dalam karya ilmiah. Dengan aturan penulisannya sebagai berikut. Menggunakan huruf kapital yang besar semua. Ini berlaku untuk judul ya. Tulisan di bold ditebalkan, masih menggunakan jenis font Times New Roman. Posisi judul berada di tengah halaman alias di center ya. Jangan menggunakan garis bawah atau style font underline. Itu untuk judul artikel, untuk penulisan judul artikel. Yang kemudian yang selanjutnya yaitu penulisan paragraf. Dalam penulisan paragraf baru diketik ke dalam atau menjorok sebanyak 7 sampai 8 karakter atau sekitar 1,25 cm. Lalu yang selanjutnya yaitu penulisan struktur lain. Di dalam penulisan struktur lain itu terdapat aturan penulisannya juga ya. Itu seperti halaman judul, daftar nama anggota kelompok, halaman pengesahan kata pengantar itu menggunakan angka Romawi kecil dan diketik di sebelah sudut kanan bawah. Pada bagian utama, yaitu bagian naskah, artikel menggunakan halaman dengan menggunakan angka 1, 2, 3, dan yang letaknya berada di pojok kanan atas dengan jarak 3 cm dari tepi kanan dan 1,5 dari tepi atas. Lalu yang selanjutnya, oke, next. Ini masih penulisan struktur lain ya. Jadi terdapat penulisan tabel yang terdapat judul tabel dengan menggunakan penomoran sesuai pemunculan tabel dari awal. Lalu dan menggunakan beberapa gambar maupun grafik atau foto sebagai penunjang penulisan karya ilmiah. Dalam penulisan karya ilmiah ini tidak disarankan menggunakan warna yang dapat menimbulkan gelap ketika di copy. Oke ya, udah selesai. Sekian, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.